DC pinjol tiba-tiba menagih lagi, padahal sudah berbulan-bulan gak nagih-nagih. Bahkan mungkin kita kira utang kita dianggap lunas karena ya udah berbulan-bulan tak ada penagihan. Nah, apakah ini sebagai pertanda bahwa DC lapangan bakal segera datang ke rumah untuk menagih? Oke, ini adalah pertanyaan dari beberapa orang ya, dan saya rasa juga teman-teman juga salah satunya yang utang Galbe udah berhari-hari, namun sekarang tiba-tiba DC-nya kok nagih lagi gitu ya. Padahal selama ini udah jarang banget yang nagih. Nah, apakah ini yang akan membuat ya di situ berarti sebagai tanda-tanda atau ciri-ciri akan datang menagih ke rumah atau tidak? Kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi buat teman-teman sekalian mungkin pernah mengalami hal seperti ini juga ya. Terkadang memang kalau bisa kita telaah lagi, ya itu adalah salah satu pertanda juga. Namun, ada juga malah justru yang DC udah nggak menagih-nagih, itu malah justru pertanda bakal akan segera datang. Nah, yang bener yang mana nih? Gini teman-teman, jadi biasanya kalian itu harus tahu dulu kapan DC menagih itu dari pertama-tama pinjol tersebut punya DC lapangan atau enggak. Nah, jangan-jangan pinjol tersebut nggak punya DC lapangan, tapi teman-teman anggap, wah ini DC-nya bakal datang. Nggak kayak gitu ya, nggak bakal datang karena memang nggak ada DC lapangannya. Nah, terus kemudian selanjutnya, kalau teman-teman merasa pernah ada didatengin DC, terus kemudian udah lama nggak didatengin lagi, itu kemungkinan kecil sih. Kemungkinan kecil untuk datengin lagi. Contoh, misal kalian pernah didatengin DC aku laku. 3 bulan atau 4 bulan setelah galbay, terus kemudian teman-teman 4 bulan gak ditagih lagi, tiba-tiba di bulan ke-7, ke-8 ada penagihan. Ya, melalui WA, telepon, SMS, dan lain sebagainya. Apakah itu pertanda DC akan segera datang? Jawabannya enggak dan belum tentu. Ya, kenapa saya bilang seperti ini? Karena ya semuanya itu tergantung di kalian ya. Kalian itu dianggap DC-nya itu sebagai orang yang memiliki potensi untuk membayar atau tidak nih. Atau kalian jangan-jangan dianggap DC-nya itu, oh orang ini kayaknya masih udah punya potensi untuk membayar nih. Nah itu tuh baru akan menjadi incaran. Tapi kalau dari awal kalian dinilai, oh orang ini kayaknya udah nggak bakal bisa bayar sih. Kayaknya dalam jangka waktu dekat ini nggak mungkin bayar. Nah biasanya hal-hal seperti itu ya DC nggak akan datang ke rumah. Ya, kalau ada potensi kalian bisa bayar, pasti akan terus dikejar sama si DC tersebut. Cuman di sini saya pengen sampaikan, nggak usah terlalu takut ya teman-teman terhadap hal-hal seperti ini. Karena ya masalah DC itu bukan masalah yang besar. Kalaupun kalian ditagih lagi, ya udah bilang aja masih belum ada duitnya dan masih diusahakan. Udah itu cukup segitu aja. Jadi teman-teman nggak usah berpikir yang kemana-mana ya arahnya, nggak usah mikir yang nanti kayak gini gimana, nanti kayak gini gimana. Nah nanti ujung-ujungnya teman-teman akan stres sendiri gitu loh. Jadi ya kalau misalnya ditagih, ya udah ini adalah resiko. Tinggal tanggepin aja seperti sebelumnya. Toh kalian juga bisa lolos 3 bulan pertama. Jangan sampai kalian merasa terbebani, padahal sebelumnya kalian sudah mengalami situasi yang sama. Ya, jadi teman-teman tidak perlu takut akan hal itu lagi. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga ini bisa menjawab juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.